Berjumpa lagi para penonton Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Hari ini kita akan bicara mengenai hal yang selalu perlu diketahui semua orang, yaitu soal kesehatan dan perawatannya. Dan untuk membimbing kami, tamu kita adalah Dr. Wicahya Kartawijaya. Terima kasih, Dok. Dr. Wicahya adalah seorang spesialis penyakit syaraf, neurolog. Jadi kita akan banyak bicara mengenai penyakit yang terkait neurologi, tapi juga masalah kesehatan secara umum. Nanti Anda bisa lihat ini sinopsisnya di blog kami, perspektif.net, ada di Twitter. Jadi Anda kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Dok, terima kasih. Saya bisa meminjam waktu dokter dari kewajiban rumah sakit. Tapi semua orang perlu tahu dan orang seperti saya makin lama makin perlu tahu ya. Kadang-kadang dan kita bisa banyak mengetahui juga dari internet ya, dari website. Tapi toh dokter tetap adalah konsultan utamanya. Saya mulai dari neurologi, Dr. Wicahya. Sekarang ini dokter dalam tugasnya di Rumah Sakit Pondok Indah dan Puri Indah itu sebagian penyakit yang umum yang dikonsultasikan pada dokter itu apa saja? Ya, terima kasih Pak Wimar. Memang di dalam neurologi yang top penyakitnya itu sakit kepala. Oh, sakit kepala itu luar biasa banyaknya diderita. Tapi di Indonesia ini sering disalahartikan dengan vertigo. Vertigo itu pusing. Kebetulan ya. Kita bicara banyak mengenai ini. Saya ada teman saya yang mengalami dua-duanya, sakit kepala dan vertigo. Ya, bagaimana, Dok? Ya, kalau sakit kepala itu adalah suatu rasa tidak enak di kepala ya. Apakah itu berupa sakit, apakah itu berupa rasa seperti ditusuk ataukah berat gitu ya. Kalau pusing itu pusing yang perasaan berputar dan itu sering diartikan salah. Sakit kepala nusuk, kalau vertigo berputar. Berputar, ya. Sering datang dengan keluhan pusing, tapi kalau ditanya lebih jelas, ternyata sakit kepala. Sehingga kadang-kadang kalau dokternya tidak menanyakan lebih jelas, maka kita bisa salah, tergiring oleh pernyataan dari pasien. Nah itu yang saya perlu untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa perbedaannya sangat jauh antara sakit kepala dan pusing. Jadi pertama para penonton kita harus tahu masalahnya sebelum cari penyelesaian. Jadi harus cerita ke dokter. Tapi kalau sakit kepala itu hampir pasti itu neurologis. Belum tentu. Sakit kepala bisa karena sakit kepala di luar kepala. Seperti kalau kita misalnya flu aja, maka bisa sakit kepala. Ya. Atau sakit kepala yang memang aslinya dari kepala sendiri. Ya, obat yang dibeli di pasaran yang umum, nyeri kepala itu bukan obat neurologi jadi? Itu obat umum. Obat umum ya. Memang pertama kita anjurkan untuk pasien ya, biasanya boleh dicoba untuk menggunakan obat-obat itu. Tapi kalau misalnya kemudian penyakitnya bertambah lama, bertambah berat, jangan ditunda. Lebih baik daripada nanti terus sudah kebablasan sakitnya, malah kita lebih susah gitu. Kita coba lihat sakit kepala dulu, nanti kita ke yang pusing ya, vertigo. Kalau sakit kepala dari segi asal-usulnya neurologis, paling ringan apa dan paling berat apa? Yang paling banyak sekarang itu sakit kepala karena tegang otot. Jadi eksekutif muda itu banyak sekali, terutama yang menggunakan monitor ya, bekerja dengan komputer, terus menggunakan monitor. Apalagi kalau monitornya tidak proper tempatnya, terlalu rendah. Sekarang kan kantor lebih banyak menggunakan laptop. Laptop itu berbahaya sekali. Sebetulnya penggunaannya kan hanya untuk waktu yang sebentar saja. Bukan untuk yang waktu lama. Kalau bekerja dengan waktu lama, maka akan membebani otot-otot punggung dan leher. Karena selalu begitu, ya menunduk. Jadi kalau ditaruh di atas nggak apa-apa. Ada teman saya ditaruh di buku-buku, diketawain, padahal bagus ya. Ya, ngetiknya nggak enak. Tapi itu kepalanya nggak apa-apa. Nah itu yang sering terus jadi tegang otot, terus lehernya kaku, terus sudahlah terus jadi sakit kepala karena tegang itu. Apalagi kalau kerja pakai tablet kali ya begini. Iya, sehat ya. Hurufnya harus kecil-kecil. begini kan. ya, jadi itu tidak ergonomis ya. Betul. Oke. Jadi saya anjurkan biasanya itu kasihlah boleh dengan laptop,
tapi nanti dipasang lagi satu alat monitor yang dihubungkan dengan laptop. Jadi sewaktu-waktu bisa dibuka. Ya, gitu aja. jadi laptop dengan external External monitor. Ini bukan betul. jualan ya. Kita bisa beli external monitor. Ya, keyboardnya dari Tetap laptop. dari laptopnya. Atau ya kalau misalnya kita mau menggunakan laptop ya dipakai aja desktop, kemudian dipasang USB gitu ya. Bisa Oh, lebih iya, gampang. iya, betul ya. Jadi tetap separate monitor terpisah dan keyboard itu betul. bagus. Itu- Oke, yang lebih serius gimana sakit kepala tuh? Nah, kalau yang kronis gitu ya. ya, yang kronis itu biasanya yang kita tipe-tipe vaskuler ya, pembuluh darah. Itu biasanya yang kita dikeluhkan kan seperti migrain gitu ya, sakit kepala sebelah, sakit kepala sebelah yang menusuk gitu. Oke dok, kita akan break dulu sebentar, kita lanjutkan supaya pembicaraan tenang dengan Dr. Wicahya mengenai penyakit-penyakit khususnya dalam neurologi. Saya Wimar Witular.